Semula, saya dan kawan-kawan berpikir bahwa dengan kalahnya Ahok di pilkada dan dipenjarakan lewat putusan pengadilan, maka perjuangan amar ma'ruf nahi munkar kami dalam dunia politik untuk sementara selesai. Sehingga kami harus segera kembali ke habitat kami untuk berdakwah sebagaimana biasanya. Namun, ternyata dugaan kami meleset. Karena kekalahan Ahok justru membuat para oligarki dan gerombolan piaraannya murka dan marah besar. Serta semakin kalap. Mereka sangat stres dan depresi berat. Sebab hasil pilkada Jakarta jauh di luar perhitungan dan perkiraan mereka. Bahkan tidak terjangkau nalar mereka. Sehingga mereka tidak percaya dengan kekalahan tersebut. Saking yakinnya bahwa mereka pasti menang. Karena semua kekuatan politik, ekonomi, keuangan, pertahanan, dan keamanan, serta perdukunan dan buzzer bayaran, juga media dan lembaga survei, serta lainnya ada di tangan mereka. Akibatnya, eskalasi politik saat itu semakin memanas, dan masyarakat di akar rumput juga semakin terbelah, sehingga di mana-mana rawan bentrok antar pendukung. Karena itulah majelis hakim yang mulia dan terhormat, saya dan keluarga akhirnya memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah. Demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah, saya dan keluarga mengambil visa izin tinggal selama setahun di kota suci Makkah Mukarramah dengan harapan setelah setahun semua bisa kembali normal dan tenang kembali, sehingga kami bisa pulang berdakwah seperti semula. Namun sayang, sejuta sayang, lagi-lagi perkiraan kami meleset. Ternyata setelah saya hijrah, justru kawan-kawan saya di Indonesia terus diteror dan diintimidasi hingga dikriminalisasi. Bahkan majelis hakim yang mulia, terjadi upaya percobaan pembunuhan terhadap saksi ahli IT, alumni ITB yang membela saya dan siap menjadi saksi ahli saya di pengadilan dengan ditusuk-tusuk di jalan tol di hadapan istrinya. Belum lagi terjadi sabotase dalam acara reuni 212 pada tahun 2019 dengan peledakan bom pipa di lokasi acara di Monas. Lagi-lagi soal bom pipa ini sampai saat ini belum diungkap oleh aparat penegak hukum. Majelis hakim yang mulia dan terhormat, sebelum saya keluar dari rumah sakit Umi ada dua hal yang saya lakukan. Satu, membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes swab dan PCR tanpa izin saya, kecuali laporan yang sebagaimana mestinya, seperti pengiriman sampel dan laporan real time ke Dinkes Kota Bogor maupun Kemenkes RI. Dua, membuat rekaman testimoni untuk Rumah Sakit Umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis Rumah Sakit Umi dalam perawatan saya, sehingga saya merasa sehat walafiat. Hasil tes PCR baru saya dapatkan secara tertulis hari Senin tanggal 30 November 2020 karena tes PCR dilaksanakan hari Jumat, sementara hari Sabtu dan Ahad yaitu tanggal 28-29 November merupakan hari libur. Hasil tes PCR tersebut menyatakan bahwa saya positif COVID, sehingga atas arahan tim Mercy maka saya wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah sembuh. Saya juga dapat penjelasan bahwa kondisi COVID saya sudah ke arah membaik atau tidak lagi berbahaya, sehingga jika saya tetap konsisten ikut arahan dokter di tim medis maka akan lebih cepat sembuh insya Allah. Dan kenyataannya memang seperti itu. Setelah saya ikuti semua arahan tim Mercy, semua arahan tim medis, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya sembuh total dalam waktu relatif singkat dari penyakit COVID. Alhamdulillah. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emang. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emang. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat, apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik, semua jadi baik, bersatu.